Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat gurunda kita Ustaz Ali dan para orang tua serta para asatizah dan para bunda yang kami hormati. Insya Allah tidak berapa lama lagi kajian rutin kita bulanan akan segera dimulai, yang mana kita tahu bersama bahwa kajian ini merupakan kajian wajib, dan mungkin untuk saat ini karena suasananya masih habis lebaran, mungkin banyak yang belum pulang mudik, jadi yang hadir belum seramai seperti biasanya. Namun itu tidak mengurangi giroh kita untuk mengikuti kajian keilmuan yang akan segera disampaikan oleh gurunda kita Ustaz Ali. Selepas dari kajian mungkin akan ada 2 atau 3 pertanyaan ya Ustaz ya, mengenai kajian yang akan disampaikan, dan akan dibagi menjadi untuk orang tua putra dan juga para bunda. Demikian kami sampaikan, dan untuk sesi selanjutnya akan kami lanjutkan kepada Ustaz Ali, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ayah, bunda, para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang sama-sama kita cintai, di Ria Mahdhara, dalam rangka kajian bulanan Wali Santri Pesantren Mahdhara, yang mana insya Allah di kesempatan kajian kali ini kita akan membahas terkait dengan satu mata pelajaran yang diajarkan di Mahdhara, baik yang diajarkan di Mahdhara dasar ataupun Mahdhara lanjutan, baik yang jenjang SMP ataupun yang SMA, maka yang demikian sudah menjadi satu rancangan yang disiapkan, karena ketika kita mengkaitkan tentang konsep membangun peradaban, kita mengkaitkan dengan Nabi yang membuat analogi terkait dengan kaum muslimin, di mana orang Islam itu seperti bangunan, walaupun kalau di dalam hadis itu sentuhannya adalah saling menguatkan satu bagian dengan bagian yang lain. Namun kalau kita mengambil wajh syabah, sisi persamaan yang lain, ketika kita ingin bangun satu bangunan, maka bangunan yang besar, bangunan yang megah, bangunan yang kokoh, maka dia tidak asal bangun, maka bahkan sebelum dibangun sudah ada desainnya, ya sudah ada hitungannya, sehingga semakin besar bangunan yang ingin kita bangun, ya juga semakin besar pula hal-hal yang perlu kita siapkan. Nah, sehingga bahkan sebelum bangunan itu jadi sudah tergambar, ya seperti apa bangunan yang akan kita bangun nanti. Juga kalau di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan terkait dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW di akhir surat Al-Fatah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang membersamai Nabi Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum, dan kemudian seterusnya sampai di penggalan ayat yazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para sahabat di kitab umat yang sebelumnya adalah seperti tanaman. Ya, seperti tanaman, dan kita tahu tanaman itu bahkan sejak masih benih, ya sejak masih biji,
sudah diketahui tanaman ini tanaman apa, dan kalau ditanam nanti pohonnya juga seperti apa. Ya berarti sama ketika kita ingin menanam satu pohon peradaban, ya menanam satu generasi, maka sudah harus jelas. Ya benih yang kita tanam itu, ya benih yang seperti apa. Ya pohon yang akan kita siapkan itu pohon yang seperti apa. Ya jangan kemudian kita nanam jagung berharapnya panen durian. Ya sesuatu yang mustahil ya terjadi. Ya maka sejak awal memang sudah harus disiapkan apa yang mau kita panen. Nah sehingga ya jangan kemudian kita berharap sesuatu yang berbeda kalau kemudian yang kita tanam ya juga sesuatu yang lain. Maka sudah harus jelas. Nah sehingga di Mahdhara ya insya Allah ya terkait dengan kurikulum dan mata pelajaran ya kita sudah siapkan dari Mahdhara dasar ya sampai Mahdhara lanjutan, yang syabab ya seperti apa, yang banat seperti apa, SMP seperti apa, juga SMA seperti apa. Dan untuk pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, yang dasar adalah mengenal bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia merupakan sub dari mata pelajaran pendidikan iman. Ya karena memang untuk jenjang dasar fokus pengajaran kepada mereka adalah penanaman iman. Ya fase yang dihadirkan adalah fase makkiyah. Dan dari mata pelajaran pendidikan iman, ya satu diantaranya adalah mengenal bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di jenjang lanjutan untuk yang SMP adalah mengenal peradaban Islam dan negara-negara dunia, yang fokus pembahasannya adalah geografi dan sejarah. Nah, adapun untuk yang jenjang SMA adalah ya mengenal peradaban Islam dan negara-negara dunia ya dengan fokus pembahasan ekonomi dan geopolitik. Nah, apa landasan dari yang demikian? Kalau kita melihat Al-Quran kita, ada satu surat. Ya, ada satu surat yang surat ini dinamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bangsa, yang bangsa itu adalah bangsa yang berkuasa di zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman ya Islam hadir ya di tengah-tengah peradaban umat manusia, dan mungkin bahkan kalau di zaman kita yang demikian masih relevan ya. Dan bangsa yang kita maksud adalah bangsa Romawi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan satu surat di dalam Al-Quran ya dengan nama surat Ar-Rum, yang artinya adalah Romawi. Di surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan peperangan antara Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia. Nah, terkait dengan Romawi dan Persia, yang kedua bangsa ini seringkali berperang ya antar keduanya, dan di awal-awal kemudian banyak Persia yang mendapatkan kemenangan. Namun Al-Quran mengabarkan beberapa tahun ke depan yang mendapatkan kemenangan adalah Romawi. Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ya dengan huruf muqatta'ah. Dan ada 6 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan Alif Lam Mim. Ada surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran, dan dua-duanya disatukan menjadi Az-Zahrawan. Ya, dia disebut ya menjadi satu kesatuan Az-Zahrawan, dan secara urutan juga berurutan. Kemudian 4 berikutnya agak jauh tapi juga masih berurutan. Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, dan As-Sajdah. Semua diawali dengan Alif Lam Mim. Artinya masing-masing dari surat-surat tersebut menjadi satu kesatuan. Dan untuk Al-Baqarah dan Ali Imran
termasuk surat Madaniyah, dan surat-surat yang lain adalah surat-surat Makkiyah, termasuk Ar-Rum adalah surat Makkiyah. Tapi lihat di nuansa dakwah Makkiyah yang kita tahu sahabat untuk duduk belajar dengan Nabi SAW itu sulitnya luar biasa. Ya harus sembunyi-sembunyi di Darul Arqam, dan itu pun ya ketika Hamzah masuk Islam, Umar masuk Islam, kaum muslimin harus merasakan pemboikotan. Ya harus merasakan pemboikotan. Tapi lihat ketika Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat di awal fase dakwah Islam, ternyata Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sudah punya perhatian terkait dengan kondisi yang ada di muka bumi ini, yaitu dengan memperhatikan dua peradaban yang berkuasa yang sedang berperang ya antar keduanya. Nah mungkin kalau kita berpikir, kenapa Nabi Muhammad SAW justru fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan, ya kalau hari ini dunia internasional, padahal harusnya kan di awal fase Makkiyah itu fokus penanaman iman, ya fokus pendidikan dan pengajaran kepada para sahabat. Nah tapi ternyata yang demikian tidak menghalangi Nabi dan para sahabat yang diantara bahasan mereka di fase Makkiyah adalah pembahasan terkait peradaban yang sedang berkuasa, dan itu adalah Romawi dan Persia. Ya, dan kalau kemudian kita lihat orang Mekah, sejak awal orang Mekah cara pandangnya adalah cara pandang yang sempit. Makanya ketika Nabi datang dengan membawa risalah Islam yang siap untuk menghilangkan kejahiliaan dari muka bumi ini, ya mereka merasa tidak siap. Ya kenapa? Ya artinya ketika mereka harus menyebarkan Islam sampai ke penjuru yang ada di muka bumi ini, harus berhadapan dengan Persia, harus berhadapan dengan Romawi. Ya sedangkan mereka secara kondisi ekonomi sudah mapan. Ya secara ya finansial mereka sudah berada di fase kecukupan. Ya maka Islam dirasa tidak relevan ya bagi mereka. Ya namun terpaksa mereka harus membahas tentang kondisi internasional ya sebagai tanggapan terhadap kaum muslimin yang mendukung kemenangan Romawi. Kenapa? Karena Romawi peradaban yang memiliki Alkitab sehingga punya kedekatan dengan peradaban Islam. Sama-sama memiliki kitab suci yang Allah turunkan. Nah, sehingga orang Mekah ketika melihat kaum muslimin memberikan dukungan ya kepada orang-orang Romawi, maka mereka mendukung orang-orang Persia. Ya berharap Persia yang menang. Kenapa? Sama-sama tidak memiliki kitab suci, dan di awal peperangan Persia yang menang. Namun Allah kabarkan ya sebagai satu hiburan bagi kaum muslimin, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Fi adnal ardi, di bagian permukaan bumi yang paling dekat. Kata adna bisa paling dekat, kata adna bisa paling rendah. Dikatakan paling dekat karena peperangan ini terjadi di dekat Laut Mati yang ada di Yordania. Dan Yordania masuk ke wilayah Syam, sedangkan ya Mekah dan Madinah masuk ke Jazirah Arab. Dan itu adalah peperangan antara Persia dan Romawi yang paling dekat dengan Jazirah Arab di antara peperangan-peperangan yang sebelumnya. Ya sehingga dikatakan fi adnal ardi, di bagian bumi yang paling dekat. Kemudian hari ini didapati fakta fi adnal ardi adalah di bagian bumi yang paling rendah. Karena area itu adalah area bumi yang paling rendah, makanya kenapa di Laut Mati itu ya kadar garamnya sangat tinggi dan orang yang ya berenang pun bisa ngambang karena saking ya kadar garamnya sangat tinggi, ya karena dia bagian bumi yang paling rendah sehingga ya hanya mengandalkan ya penguapan saja, sehingga ya untuk garamnya itu ya dia tertimbun ya di ya Laut Mati tersebut. Baik,
Kemudian dikatakan fi bid'i sinin, dalam kurun beberapa tahun ke depan. Ya, sampai kita tahu untuk sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq yang meyakini Al-Quran nggak mungkin bohong. Ya, Al-Quran tidak mungkin bohong, sampai membuat taruhan dengan orang-orang ya Quraisy, dengan para pemimpin Mekah yang saat itu taruhan belum diharamkan. Dan ketika nanti ternyata memang benar, ya ternyata memang benar dan Abu Bakar memenangkan taruhan tersebut, ya maka nanti disedekahkan karena memang ya sudah tidak boleh untuk ya mengadakan taruhan. Nah, cuman kalau kemudian kita berpikir, kenapa sejak di fase Makkiyah bahasanya adalah bahasan Romawi dan Persia, kenapa tidak fokus ya untuk kemudian mendidik para sahabat dengan mengkaji tauhid dan keimanan? Kenapa sudah membahas hal-hal yang terkait dengan ya dunia internasional? Ya, dan kenapa juga kemudian ya sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an? Kenapa tidak cukup dengan hadis Nabi? Kalau memang urgent penting, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala juga turunkan ayat Al-Qur'an? Dan lebih dari itu, peperangan yang belum terjadi sudah dikabarkan. Dan ini juga menjadi bukti kebenaran Al-Qur'an. Karena kalau kemudian hari ini ya Trump mengatakan perang antara Rusia dan Ukraina itu yang menang Ukraina, mungkin nggak omongan Trump itu benar? Ya, jadi Ukraina melawan Rusia, kemudian Trump mengatakan dalam beberapa tahun ke depan yang menang Ukraina. Ya belum tentu, tapi potensi terjadi mungkin nggak? Kenapa mungkin? Kalau Amerika jadi ngedukung Ukraina ya mungkin aja. Iya, karena Trump sebagai presiden Amerika yang bisa menggerakkan tentara Amerika untuk memberikan dukungan kepada ya Ukraina dengan hitung-hitungan dia, mungkin Ukraina menang. Nah, jadi omongan orang yang sedang memegang kekuasaan. Nah, saat itu Nabi Muhammad siapa sih? Ya bukan siapa-siapa, bangsa Arab saat itu ya hanya sebagai penonton. Lah penonton kemudian mengatakan yang menang yang ini tanpa bisa intervensi sama sekali, kan nggak mungkin. Dan ini mempertaruhkan kebenaran Al-Quran ya, dan juga eksistensi dakwah Islam itu sendiri. Kalau sampai ternyata informasinya nggak benar, kan kalau seandainya itu bikinan Nabi Muhammad SAW dan masuk ke ranah yang demikian, ya potensi kemudian nggak benar, sudah selesai Islam. Ya tapi karena ini datangnya dari Allah, ya pasti benar. Ya pasti benar. Nah, cuman kenapa Allah memberikan perhatian yang begitu luar biasa? Ya, dan tidak cukup hanya itu. Ya, tidak cukup diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan ya satu surat dinamakan dengan surat Ar-Rum. Nah, pertanyaannya, ya apakah ketika kita membahas Ar-Rum, ya bangsa Romawi ini yang berperang dengan Persia, hanya berhenti di situ? Kan sebetulnya kenapa dua bangsa itu yang dibahas? Atau bahkan Romawi saja yang dibahas, karena dia menjadi pemimpin peradaban di zaman itu. Tapi kalau kemudian kita tarik mundur ke belakang, Romawi itu tahun berapa sih didirikan? Dan didirikan oleh siapa? Nah, ini kan surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika kemudian Al-Quran menyebut Ar-Rum, siapa sih, kan harusnya kita bertanya siapa bangsa Romawi ini. Baik, didirikan tahun berapa? Ya, sebelum Masehi. Nah, sebelumnya itu di abad keberapa sebelum Masehi? Hah? Abad berapa? Tahun atau abad itu 50 itu? Baik, didirikan oleh siapa? Ya oleh Romulus. Kan kalau di ya lambang Roma itu AS Roma, dan mendukung AS Roma di sini.
Ya, ada dua anak kecil yang menyusu ke serigala. Nah, siapa namanya? Ya, Remus dan Romulus. Nah, siapa mereka? Ada yang tahu Troya? Apa? Hah? Nah, Troya sama nggak dengan Sparta? Beda. Beda. Nah, kalau Troya di mana? Ya, dia secara geografi di kemungkinan besar di Anatolia. Ya, di Turki. Ya, yang dia berperang melawan Yunani. Ya, Yunani ini kan nanti ada polis-polis, ya, negara-negara kota. Ya, ada negara-negara kota. Nah, ada korelasi nggak antara Troya dengan Romawi? Nah, karena dari kekalahan Troya itu nanti sebagian yang meninggalkan negeri itu, ya kemudian terus pindah ke tempat yang lain dan terus berketurunan. Nah, akhirnya lahir Remus dan Romulus. Nah, itu masih terkait satu dengan yang lain. Ya, terkait satu dengan yang lain. Baik, ya ala kulli hal, ya Romawi, ya kemudian nanti terus berkembang. Tapi apakah langsung menguasai dunia Romawi ini? Enggak. Ya, tidak juga. Ya, dengan semua dinamika, ya sebagai satu bangsa, ya mengalami fase, ya dia apa? Ya kerajaan, kemudian ke republik, ya kemudian kembali ke kekaisaran. Ya, walaupun ya tidak sama secara monarkinya seperti kerajaan pada umumnya. Baik, ya ala kulli hal. Nah, itu kan perkembangan Romawi. Nah, ada nggak singgungan Romawi dengan bangsa Yunani? Ada. Di mana singgungannya? Baik, ya Yunani ini kan nanti ada ya polis-polisnya kan. Yang paling terkenal siapa? Athena dan Sparta. Ya, Athena dan Sparta. Yang dua ini kan yang memimpin polis-polis yang lain, yang membuat satu aliansi, ya, dan ya sebelum itu pun nanti ada peradaban Minoa, ya kemudian ada Mykenae, kemudian baru ya terus ke utara tadi itu, dan itu nanti kemudian dikalahkan oleh ya Makedonia. Ya, makanya kalau kemudian hari ini ada negara Makedonia Utara tapi nggak ada Makedonia Selatan. Kenapa? Kenapa ada negara Makedonia Utara tapi nggak ada Makedonia Selatan? Kan ada Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan. Ya, kalau ada utaranya kan harusnya ada selatannya, ada Korea Utara, ada Korea Selatan. Ya, kenapa ada Makedonia Utara nggak ada? Ini kenapa, Banat? Wilayahnya Yunani. Iya, karena Ada di wilayahnya Yunani. ya pusat Makedonia kan ada di wilayah Yunani sebetulnya. Ya, tanpa ya kemudian menafikan kalau Makedonia Utara sekarang itu juga bagian dari Makedonia zaman dulu. Tapi ketika kemudian diklaim itu adalah Makedonia, sehingga seolah-olah Yunani itu bukan bagian dari Makedonia. Yunani nggak terima gitu loh. Ya, karena pusatnya berada di Yunani. Makanya ya sampai terjadi ya diplomasi yang sangat panjang sampai akhirnya diputuskan diizinkan menggunakan nama Makedonia tapi harus dikasih utara. Ya, tapi harus dikasih utara. Baik, siapa yang terkenal ya dari Makedonia? Ya, Alexander Agung. Ya, Alexander Agung. Ya, bahkan nanti masuk ke Mesir, ya kemudian menguasai Persia, bahkan masuk ke Pakistan. Ya, peradaban Sungai Indus. Ya, ada singgungan dengan peradaban yang lain. Baik. Kemudian kalau Persia dengan Yunani ada singgungan nggak? Ada. Ya, kalau perang Sparta itu lawannya siapa? Persia. Persia. Ya, lawannya Persia.
Ya, jadi ada singgungan nanti untuk di Mesopotamia. Kan nanti ada Sumeria, ada Akkadia, ada Babilonia, ada Assyria, ya New Babilonia. Ada nggak kata Babil di Al-Quran? Babil. Surat Al-Baqarah ayat 102. Bibabila Harut wa Marut. Ya, Babil. Nah, ya kemudian ya ada peradaban apa lagi? Ya, jadi ala kulli hal itu semua ya peradaban yang ada, dan puncaknya memang ya karena semua peradaban itu nanti yang menjadi perebutan adalah wilayah Syam. Jadi Syam itu selalu menjadi perebutan bangsa-bangsa dunia. Ya, makanya sampai hari ini pun juga begitu. Ya, sampai hari ini pun juga begitu. Baik. Nah, seolah umat Islam itu sejak awal ya sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan cara berpikirnya itu bukan skala RT. Ya, tapi skala global, skala dunia. Bahkan sejak fase Makkiyah. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ya terkait dengan Nabi Adam sebelum diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata ja'ilun menggunakan isim. Satu kepastian dari Allah kalau Allah akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Siapa khalifah yang dimaksud? Manusia. Ya, manusia Adam dan anak keturunannya. Kenapa khalifahnya itu tidak menggunakan al, tapi menggunakan bentuk nakirah? Ya, ulama menerangkan walaupun manusia itu secara potensi bisa mikir satu bumi, tapi tidak semua orang punya kesadaran untuk itu. Makanya ja'ilun itu satu kepastian dari Allah, manusia punya potensi itu, tapi untuk kesadaran nggak semua. Makanya khalifahnya dalam bentuk nakirah. Nah, sahabat oleh Nabi Muhammad SAW sudah disiapkan menjadi manusia yang punya kesadaran. Kalau amanah yang kita emban ini skalanya bukan sekedar RT, bukan RW, ya, tapi bahkan satu bumi. Nah, sehingga ketika disampaikan ya kepada para santri di jenjang dasar, ya di jenjang dasar, dia mengenal bumi Allah Subhanahu wa taala, sentuhannya kepada keimanan. Jadi seolah menyiapkan mereka, ini loh, luasan area yang kemudian Allah Subhanahu wa taala minta ya kita untuk menjadi pemakmurnya. Ya, menjadi pemakmurnya. Jadi sejak awal cara berpikirnya sudah cara berpikir Global. ya global. Ya, karena kalau nggak begitu ya seperti katak dalam tempurung. Ya, sudah merasa gede tapi ya katak gitu loh. Ya, tapi melihara katak bisa jadi presiden. Ya, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi kalau itu. Baik, ya, jadi ala kulli hal begitu. Ya, jadi sentuhannya sentuhan iman. Nah, makanya ya nanti harusnya ketika mereka ya di Mahdharah dasar 1 itu ya bagian yang paling dekat dengan mereka ya mengenal rumah dan tempat-tempat yang ada di dalamnya. Karena ini dulu yang harus dimakmurkan ya sebelum ke skala yang lebih besar. Ya, kemudian ya mengenal tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Boleh nggak sholat di gereja? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kebetulan ada undangan rapat di gereja. Nggak boleh. Ya, tidak menyengaja gitu loh. Ya, kemudian ya ada undangan rapat ke gereja. Waktunya sholat. Boleh nggak sholat di dalamnya? Nggak boleh. Nah, secara fikih sah, nggak ada masalah. Nah, cuman ya jangan difoto, jangan di video, kemudian di share. Nah, itu jadi problem kalau itu. Itu niatnya sudah beda. Itu niatnya sudah beda, nyari sensasi, bukan karena faktor ya kebutuhan dan keadaan darurat. Ya, makanya Umar bin Khattab ketika ditawari oleh
pendeta, ya ketika beliau membebaskan Baitul Maqdis untuk sholat di gereja, beliau tidak mau. Ya beliau tidak mengatakan haram atau tidak boleh. Ya tapi khawatir kalau beliau sholat di situ nanti diklaim oleh kaum muslimin, ini khalifah sholat di sini, berarti ini jadi tempat ibadahnya kaum muslimin. Nah jadi alasannya itu. Nah makanya secara fikih sebetulnya nggak ada masalah kalau ada hajat, ada kebutuhan. Ya tapi kalau masih ada tempat yang lain ngapain sholat? Nah itu yang masalah. Ya apalagi sudah begitu sengaja divideokan nyari yang ada salibnya. Ya kalau ketemu begitu tempeleng aja orangnya. Karena sudah beda, keluar dari kaidah fikih yang seharusnya. Baik, ya tapi penting nggak santri kita memahami yang demikian? Boleh nggak ngebom gereja? Nggak boleh. Melimpari gereja? Nggak boleh. Nah tetap Nabi pun mengajarkan ya tempat-tempat ibadah umat yang lain ya harus dijaga. Nah sehingga ya mereka pun harus belajar yang demikian itu. Ya tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ya kalau halte itu dicoret-coret atau ya jadi mereka mengenal itu. Kemudian lebih luas lagi ya mengenal tempat-tempat yang ada di alam. Ya sebagai ya satu upaya untuk ya mengenal ciptaan Allah dan ya makmurkan buminya Allah. Nah baru kemudian setelah itu ya harusnya mengenal tempat-tempat yang ada di Indonesia. Ya negara-negara. Ya kemudian baru terus sampai kemudian satu bumi ini. Nah Al-Quran menyebut tadi ya bumi. Nabi SAW dalam hadis menyebutkan gak yang demikian? Kan Nabi menerangkan kepada para sahabat kalau Allah itu menggulung bumi sehingga beliau bisa melihat bagian timur dan bagian baratnya. Ya Nabi melihat bagian timur dan bagian baratnya. Jadi seolah cara pandang ya Islam itu ya melihat bumi sebagai satu ya area yang itu harus kita pegang. Baik, kalau orang sudah biasa keliling dunia, Indonesia itu luas atau sempit? Ya kalau ya kita nggak pernah keluar dari Bogor, ya di Bogor aja terus. Ya keluar kota itu seakan-akan sudah sangat jauh sekali. Keluar provinsi lebih jauh lagi, keluar negeri lebih jauh lagi. Tapi kalau orang kemudian skala sudah internasional, ya hari ini ada di negara ini, besok ada di negara yang lain lagi. Ya soalnya bumi Allah itu sesuatu yang mungkin untuk kemudian kita pikirkan ya sebagai satu skala area yang Allah amanahkan kepada manusia. Nah jadi seluas itu harusnya wawasan kaum muslimin. Nah, Nabi SAW tadi ya mengajak berpikir ya terhadap peradaban Romawi dan Persia. Ya kemudian pengetahuan Nabi yang lain. Ya negara mana lagi yang disebutkan oleh Nabi? Konstantinopel. Nah, Konstantinopel. Ya Nabi ditanya tentang yang manakah dibuka lebih dahulu. Nabi mengatakan Madinatul Hirakl. Ya jadi kotanya Heraklius, Konstantinopel. Roma tahu nggak Nabi? Tahu. Kan ditanya mana dulu yang ya bahasanya Islam nggak ditaklukkan, dibuka. Ya karena menaklukkan itu konotasinya beda. Itu cocoknya untuk mereka di luar Islam. Baik. Kemudian negara mana lagi yang Nabi ketahui? Cina. Fatlubul ilma wala bisin. Ya kemudian hari ini ramai itu ditemukan makamnya itu nggak tahu benar atau tidak itu. Nah tapi itu hadisnya hadis. Nah nanti misalkan di negeri Habasyah, Ethiopia, karena Nabi tahu makanya disuruh hijrah ke sana. Jadi pengetahuan Nabi SAW terhadap ya kondisi dunia. Nah itu juga disampaikan kepada para sahabat. Jadi cara berpikirnya itu sudah begitu. Ya tanpa kemudian mengesampingkan urutan-urutan. Ya karena yang demikian itu adalah ujung. Ya tapi nanti ada tahapan. Ya ada tahapan. Baik. Nah makanya ya kemudian kalau kita mengurutkan tadi ya di Al-Quran. Ya bahkan Allah kabarkan kisah Nabi Adam.
Nah, sebelum Nabi Adam kita tahu nggak kisahnya? Ada siapa sebelum Nabi Adam? Ya, ada dinosaurus. Ada bumi. Nah, silakan itu diteliti. Ada nggak beneran dinosaurus? Oh, katanya sudah berevolusi jadi ayam, itu T-Rex. Ya, jadi De Presto itu ya jadi T-Rex yang digoreng. Ya, cuman walaupun ya bukan evolusi dari T-Rex, tapi katanya masih ada ya nenek moyang yang. Nah, itu kan mereka yang meneliti, kita nggak tahu. Perlu nggak kita meneliti yang demikian? Perlu nggak? Itu kan makhluknya Allah. Perlu. Nah, walaupun nanti untuk yang dasar ketika mengkaji tentang hewan, itu lebih kepada mereka merasakan betapa Allah ciptakan binatang ini begitu luar biasa. Ya, kemudian kenikmatan di balik binatang tersebut. Kan Allah ciptakan ya semua yang ada di muka bumi kan untuk kenikmatan bagi manusia. Ya, tapi nanti jenjang yang atasnya lagi itu beda lagi ketika mengkaji makhluk-makhluk itu. Ya, tahu kepiting kenari? Tahu kepiting kenari? Ya kayak gimana? Yang bisa nyakit. Baik, dia kepiting atau bukan? Kan nanti ya ada yang kepiting asli, ada yang kepiting palsu. Nah, itu sebetulnya katanya hasil evolusi dari lobster. Ya, keluarga lobster yang ya. Jadi kepiting kakinya berapa? 8. Kalau dengan capitnya masing-masing 55 berarti, atau 3+1 4+1. Baik, berarti kepiting asli kalau gitu. Ya, cuman kalau istilah tadi ya ilmu biologi kan tadi ada istilah-istilah itu. Baik, ala kulli hal. Kan kalau kita bicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, kan semua binatang dibawa kan di kapalnya itu. Nah, kemudian pendapat yang rojih bumi itu secara keseluruhan, bukan banjir ya parsial ya, tapi secara keseluruhan. Nah, harusnya kan kalau memang terjadi tadi ya evolusi di kalangan binatang, kan berarti artinya dimulai dari situ. Kan secara hitungannya kan begitu. Cuman kalau hari ini kan katanya itu evolusinya sudah ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, ala kulli hal kita hanya bisa nerima. Cuman kalau kemudian kita mau tadi, kan kura-kura paling besar apa? Galapagos. Ya, Galapagos. Nah, Galapagos satu jenis atau ada jenis yang berbeda? Ada spesiesnya beberapa. Yang beberapa itu seperti apa karakter fisiknya? Di Museum Zoologi itu ada, Ustaz. Nggak cuma satu spesies Galapagos. Ya, jadi ada yang dia kalau makanannya di atas itu nanti lebih panjang itunya. Ada yang dia makanannya di bawah. Nah, itu kan nanti menyesuaikan. Nah, ini kan proses adaptasi fisik ya dengan kondisi alam. Yang itu terjadi dalam kurun waktu yang lama, nah itu disebut evolusi. Kalau perubahan yang sangat singkat disebut nah, ini kita butuh revolusi. Ya, butuh revolusi. Nah, ya artinya Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam hal. Ya, berbagai macam hal. Nah, yaitu terkait dengan binatang. Tadi kita bahas apa? Kenapa jadi ke binatang? Ada tempat-tempat. Ya. Baik, ya jadi tadi penguasaan terkait dengan yang demikian. Jadi ya cara pandang kaum muslimin itu ya dia kalau untuk wilayah berarti satu bumi mau tidak mau harus dikuasai. Kemudian cara pandangnya sangat jauh ke belakang. Ya, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan ke depan ya sampai nanti hari kiamat sudah terbayang oleh kaum muslimin. Nah, ada nggak manusia yang kemudian wawasannya seluas itu, cara pandangnya sejauh itu? Ada. Selain kaum muslimin? Nggak ada.
Nah, kemudian Al-Quran ketika menyebutkan kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para nabi dimulai dari Nabi Adam. Setelahnya Nabi, ya, kalau Nabi Idris sebagian dikoreksi oleh para ulama. Ya, walaupun di Israiliyat disebutkan Idris. Ya, tapi oleh para ulama diragukan untuk nasab itu. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu kan ketemu Nabi Idris di langit yang keempat. Nah, ketika Nabi ketemu dengan ya para nabi di langit itu, ya ketika Nabi Adam ya ketemu dengan beliau, ya selamat datang wahai Nabi soleh, anak yang soleh. Kenapa dipanggil anak yang soleh? Karena bapaknya Nabi Adam. Iya, karena keturunannya kan. Baik. Ketika ketemu dengan Nabi siapa di langit kedua? Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, selamat datang wahai Nabi soleh dan saudara yang soleh. Karena kalau ditarik ke atas nasabnya memang bukan Anaknya. bukan keturunannya. Nah, Nabi Yusuf juga begitu, Nabi Idris juga begitu, Nabi Harun begitu, Nabi Musa begitu, baru Nabi Ibrahim sama seperti Nabi Adam. Anak yang soleh. Ya, anak yang soleh. Nah, sehingga kalau seandainya Nabi Idris ini di atasnya Nabi Nuh, pasti semua manusia akan ke sana nasabnya. Kan Nabi Adam, kemudian ayah yang kedua dari umat manusia adalah Nabi Nuh. Nah, kalau Nabi Idris di atas Nabi Nuh, harusnya ketika Nabi ketemu dengan Nabi Idris, ya anak yang soleh, bukan saudara yang soleh. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan untuk Nabi Idris ini baru di masa setelah itu. Baik, ya Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh, ya Nabi Hud, ini Nabi dari bangsa Arab, ya di Jazirah Arab. Ya, kemudian Nabi Soleh, ya kemudian Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini kalau di Mesopotamia tadi itu, di masa siapa kira-kira? Raja Namrud itu kalau benar ada namanya Namrud, kan Al-Quran nggak menyebut, hadis nggak nyebut. Kira-kira di Mesopotamia itu di kerajaan yang mana? Kan tadi ada apa kalau di Mesopotamia sebelum Akkadia apa tadi? Nggak, Assyria setelahnya. Sumeria, ya Akkadia, ya kemudian nanti Babilonia, ya baru Assyria. Nah, di masa yang mana? Nah, artinya kan ketika kita mengkaji yang demikian itu, kita akan tahu nanti bisa mengkaitkan. Ya, termasuk kalau di Injil di zaman Nabi Yusuf itu kan dikatakan pemimpin Mesir adalah Fir'aun. Al-Quran nggak nyebut Fir'aun. Dan ternyata benar itu di fase ketika Heksos itu orang-orang Arab itu eksodus ke Mesir. Nah, itu semua terkait satu dengan yang lain. Ya, jadi Al-Quran ketika kemudian menyebut satu fase, harusnya ini nanti kalau di bidang ilmu sejarah itu bisa ya menjadi kunci untuk membuka itu semua. Baik, Dzulqarnain itu siapa sih? Dzulqarnain. Ya, tiap Jumat kan dibaca. Siapa? Kalau Alexander Agung dia kafir. Ya, kalau Cyrus tadi pemimpin Persia yang nyerang Yunani, dia kafir juga. Masa fiktif? Sosok fiktif atau nyata? Nah, terus siapa? Seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah. Iya, tapi siapa? Kan berarti kalau kemudian Al-Quran nyebut itu walaupun tidak disebut namanya, kan berarti pasti ada pelajaran gitu loh. Walaupun sebab turunnya kan ditanya oleh orang Yahudi yang kemudian ditanyai oleh orang-orang Quraisy, apa yang kita tanyakan untuk menguji Muhammad? Ya, tanyakan ya kisah para pemuda yang tidur selama ratusan tahun. Tanyakan ya seorang laki-laki yang mengembara mengelilingi dunia ini. Ya, kemudian tanyakan tentang roh. Nah, baru kemudian Allah turunkan tadi. Nah, sampai sekarang kan belum ditemukan sosok yang kemudian kalau asumsi itu adalah kemudian Alexander Agung tadi itu. Ulama menyaksikan itu. Beda karakternya. Walaupun ada kemiripan dalam artian begini.
Ya, kebijakan yang digunakan oleh Alexander Agung itu, kalau ada satu bangsa itu kemudian menyerah dengan cara yang damai, dia muliakan. Tapi kalau melawan kemudian berhasil dikalahkan, dia habisi sehabis-habisnya. Itu kalau surat Al-Kahfi kan tadi, ketika Allah tanya kepada Dzulqarnain terkait dengan fa'u'adzibuhu 'adzaban nukra. Aku akan azab dia dengan azab yang. Nah, itu kan seolah-olah ada kemiripan, tapi secara akidah enggak beda. Baik ya, jadi alamul hal belum terjawab kan? Mungkin nggak suatu saat akan terjawab, dan mungkin nggak temboknya itu akan didapati juga. Nah, perhatikan ada satu peradaban yang belum terekspos yang kemudian bisa mengetahui sosok ini. Ya mungkin di Taurat, mungkin di Injil tidak banyak, iya, tapi Al-Quran menyebut itu. Nah, jangan-jangan adanya di peradaban yang ada di Jazirah Arab, jangan-jangan sosok yang ada di masa itu, Allahu a'lam. Nah, artinya kan ini belum ditemukan gitu loh, dan masih menjadi satu misteri. Nah, Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi informasi yang Al-Quran munculkan itu membuka kunci-kunci ilmu sejarah. Banyak hal. Ya, banyak hal. Jadi, ya harusnya kita tidak buta terkait dengan yang demikian. Ya, apalagi kemudian ada ungkapan at-tarikh yu'idu nafsa. Sejarah akan mengulang dirinya. Ya, ada sebab-sebab kebangkitan, ada sebab-sebab kejatuhan. Nah, umat Islam memahami yang demikian. Nah, kemudian kenapa disebut Romawi? Karena dia tadi berada di puncak di zaman Islam. Nah, tapi cara pandang Islam lihat setelah itu. Ya, jadi bahkan Nabi Muhammad SAW ya di masa beliau umat Islam menjadi kekuatan militer nomor 1. Zaman Umar, Persia kemudian Romawi bisa dikalahkan. Ya, bisa dikalahkan. Nah, kemudian kalau kita ditanya tentang kerajaan-kerajaan Islam, nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Mau dites? Nyambung sama apa? Nah, ini kan cara berpikirnya harus begitu gitu loh. Tapi bukan sekedar ya wawasan, tapi memang tujuannya apa? Kita harus tahu itu semua. Ya, tujuannya apa? Ya tadi untuk kemudian bisa memahami tentang ya bagaimana ya menjadi pemimpin peradaban di muka bumi ini. Nah, nanti untuk yang SMP itu lebih kepada sejarah-sejarah itu. Ya, dan letak geografinya. Ya, letak geografinya. Nah, kemudian kalau di jenjang SMA itu sudah ekonomi dan geopolitik. Ya, ada kaitan nggak perang dengan ekonomi? Ada. Lah, hari ini gara-gara ekonomi bisa perang. Ya, bisa perang. Ya, dan di zaman Nabi ada nggak kemudian perang ekonomi? Ya, termasuk blokade ke arah utara itu kan bagian dari pengaruh ekonomi. Ya, mempengaruhi politik, mempengaruhi kebijakan. Nah, itu semua berpengaruh gitu loh. Nah, kalau kemudian umat Islam tidak paham itu, nggak mungkin zaman Nabi kemudian menguasai ya peradaban dunia. Lah, kita hari ini ya makanya kalau kemudian sekedar pengetahuan ya sekedar pengetahuan. Ya harus lebih dari itu. Ya menjadi satu data yang dengannya apa yang bisa kita upayakan. Baik, bisa nggak Zionis itu dihentikan hanya dengan boikot? Nggak bisa. Nah, terus dengan apa? Kekuatan fisik ya. Lah, terus gimana? Gimana caranya? Kaum muslimin besar. Kirimkan tentara ke sana. Lah, gimana ngirimkan tentara? Militer aja kalah kok. Secara kekuatan enggak. Nah, ya kalau kemudian kita lihat di Al-Quran, ada surat namanya surat Bani Israel. Surat apa? Nama lainnya Al-Isra. Nama lainnya Bani Israel. Sama-sama nama tauqifiyah. Nah, makanya kalau kemudian kita ya melihat hari ini ada saudara-saudara kita yang dibantai, ada rahmat nggak dalam diri kita? Ada keinginan menolong nggak?
Gimana cara nolongnya? Berdoa. Apakah selesai dengan doa? Enggak. Diboikot. Nah itu kan jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa? Jadi anak-anak kita supaya menjadi generasi yang bisa menghancurkan Israel. Nah emang harus begitu. Ya harus begitu. Dakwah juga. Nah makanya kalau tadi kita bilang ya alif lam mim tadi, Al-Baqarah kan diawali dengan alif lam mim. Dan nanti disebutkan beberapa model kepemimpinan. Nah nanti ada Nabi Ibrahim. Inni ja'iluka linnasi imama. Ya sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi manusia. Ketika Allah jadikan Nabi Ibrahim imam, apa permintaan beliau? Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, bagaimana dengan anak keturunanku? Ya maka Allah mengatakan qala la yanalu ahdi dzalimin. Tidak mendapatkan janjiku orang-orang yang zalim. Nah, berarti bisa nggak kita menjadi imam seperti Nabi Ibrahim? Bisa. Caranya? Meneladani Nabi Ibrahim. Ya caranya nggak zalim. Kan gitu. Kan janji Allah diberikan kepada keturunan Nabi Ibrahim yang tidak zalim. Nah, Bani Israel secara umum mereka zalim. Tapi ada nggak yang nggak zalim di antara mereka? Ada. Ada. Siapa? Nah kalau di Al-Baqarah makanya dimunculkan Talut. Tapi Talut itu Malik bukan imam. Makanya dari Talut nanti naik ke Daud. Ya tapi Daud nggak dikisahkan di situ. Dikisahkan di surat yang lain yang temanya ilmu dan peradaban. Nyambung ke Nabi Sulaiman. Ya karena imam itu menggabungkan dua, kepemimpinan agama, kepemimpinan negara. Talut itu pemimpin ya pemerintahan, ya negara, tapi bukan pemimpin agama karena masih ada nabinya, masih belum imam levelnya, butuh dinaikkan. Nah makanya Nabi Daud, ya kemudian naik lagi ke Nabi Sulaiman. Ya makanya di surat An-Naml kan ada tema teleportasi. Ya dan ini kalau kemudian kita kaji, kan nanti 3 surat ini berturut-turut. Ya, Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas. Ya di urutan mushafnya juga demikian. Nah, kalau Asy-Syu'ara diawali dengan apa? Ya surat Asy-Syu'ara. Ya boleh buka HP. Diawali dengan To Sin Mim. 1 ayat. Lanjutannya Tilka ayatul Asy-Syu'ara. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang terang. Nah, mubin bisa artinya terang, bisa artinya menerangkan. Dari kata abana yubinu mubin. Nah, kira-kira kitab yang dimaksud kitab apa? Al-Quran. Ada al-nya. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, An-Naml lewati dulu, lihat Al-Qasas. An-Naml lewati dulu, lihat Al-Qasas. Sama kan? Ya, Qasimim ayat pertama. Ya, tilka ayatul kitabil mubin. Lihat An-Naml sekarang. Nggak ada mimnya. Qasin. 1 ayat nggak? Yakin 1 ayat? Atau masih lanjut dulu baru jadi 1 ayat? Lanjut. Sampai mungkin. Lanjut dulu. Kan dia tidak berdiri 1 ayat kan, lanjut kan? Qasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Nah, Al-Qur'annya apa? Al-Qur'an. Wa kitabim mubin, kitabnya apa? Nah, harusnya kalau dia nakirah berarti yang lain. Karena disebut Al-Qur'an kemudian disebut kitab. Nah, tapi kitab yang lain pun mubin. Ya, dan di An-Naml itu kan ya walaqad ataina Dawuda walaqad Dawuda Sulaiman ilma. Ya, kemudian wa waritha Sulaimanu Dawud. Nah, kemudian nanti giliran memindahkan singgasana. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Nah, kitab yang mana? Kitab mubin tadi itu.
Berarti ada ilmunya kan? Nabi Sulaiman sampai sehebat itu ada ilmunya. Ya ada ilmunya. Tapi kan gak ada kitab itu hari ini. Tapi semua dirangkum di Al-Quran. Harusnya ada ilmunya. Harusnya ada ilmunya. Nah makanya yaitu yang kemudian dibutuhkan hari ini. Jadi wawasannya luar biasa, cara pandangnya seperti itu. Baik, nah itu imam. Nah tadi untuk ya Bani Israel. Jadi mau tidak mau memang harus diperangi mereka ini. Nggak bisa mau diplomasi itu nggak bisa. Ya jadi Yahudi itu memang harus dibinasakan. Ya tapi nggak bisa dibinasakan sampai akhir zaman memang. Karena pengikut Dajjal kan mereka. Ya pengikut Dajjal mereka. Dan di sepanjang sejarah manusia kan selalu diusir mereka itu. Ya bahkan bukan hanya kaum muslimin. Bahkan mereka ditampung kaum muslimin gitu loh. Ya tahu tadi ya catatan seorang tawanan Rusia yang ketika disuruh gali ya oleh pasukan Jerman, untuk apa galian itu? Untuk ngubur orang Yahudi. Pengkhianat mereka ini. Ya, disuruh ngubur orang Yahudi. Nah, kemudian orang Rusia ini kan kasihan. Kasihan hidup dikubur. Lah kemudian gara-gara dia nggak mau, gantian dia yang dikubur. Nah, yang ngubur siapa? Yahudi. Dikubur nggak sama Yahudi? Lah kubur gitu loh. Lah Yahudi kok. Lah sama tentara Jermannya tadi dihentikan ketika sudah sampai gitu loh. Kemudian dikasih tahu tuh, lihat tuh, yang begini kamu kasihani. Itu mentalnya begitu memang. Ya makanya saking sebelnya itu ya di akhir zaman itu batu bisa ngomong, pohon bisa ngomong gitu loh. Ini saking kaum yang memang. Nah cuman ya tadi munculnya Kristen Protestan kan baru kemarin sebetulnya. Ya dan bahkan ulama mengatakan ya doktrin yang dimunculkan pun ya menguntungkan Yahudi. Jadi kalau kemudian versi kita kan nanti di akhir zaman kan turun Nabi Isa. Ya melawan Dajjal. Pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Nah bagaimana dengan Nasrani? Kan Nabi Isa itu diutus untuk kemudian ya mengangkat jizyah. Tahu maknanya mengangkat jizyah? Kan menghancurkan salib, membunuh babi, mengangkat jizyah. Nah Islam itu kan tadi masuk Islam nggak? Masuk ya sudah selesai. Nggak mau masuk, bayar jizyah nggak? Oh, bayar jizyah. Nggak mau bayar jizyah, perang. Nah kalau jizyah diangkat pilihannya hanya dua, beriman atau diperangi. Nah itu kan versi Islam. Tapi nanti oleh Yahudi dihembuskan ke orang Kristen, enggak. Nanti turun Nabi Isa menjadi juru selamat gitu loh. Makanya hari ini kalau ada ya orang Kristen kok semakin religius akan dukung Yahudi. Bukan dukung dalam arti sesungguhnya, sama-sama saling memanfaatkan gitu loh. Biar cepat tadi Dajjal muncul, biar cepat juru selamatnya turun. Tapi itu juga akal-akalannya Yahudi. Ya emang Yahudi. Nah, di Al-Isra itu kan diterangkan. Wa qadayna ila bani Israil. Ya la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Ya kami tetapkan ya terhadap Bani Israel bahwasanya mereka akan buat ya kerusakan ya 2 kali di muka bumi dan ya wala ta'lunna 'uluwan kabira. Ya kalian tuh merasa ya 'uluwan kabira, ya sangat tinggi. Ya sombongnya itu luar biasa. Ya sombongnya luar biasa. Nah, ketika itu terjadi, apa yang Allah kirim kepada mereka? فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. Allah kirimkan ibadan lana. Nah, kalau kita belajar tentang sejarah orang-orang Yahudi, pernah nggak mereka melawan orang beriman sebelum adanya Islam? Kan mereka juga tidak lepas dari peperangan kan zaman dahulu kan? Ya yang kemudian dikalahkan ya Nebukadnezar tadi ya dia dari Babilonia itu yang kemudian dibawa ke sana kan orang-orang Yahudi. Ya kemudian nanti beberapa penguasa Romawi yang lain.
Nah, sebagian ahli tafsir zaman dahulu menafsirkan sudah terjadi. Ya, dengan pendekatan hamba Allah itu beriman ataupun tidak beriman. Tapi hari ini didapati yang beriman itu disebut ibad, yang tidak beriman disebut abid. Nah, ini belum digunakan pendekatan ini oleh para ulama sebelumnya. Nah, hari ini ketika dikaji ternyata beda Al-Quran di dalam menggunakan itu. Nah, sehingga kalau kemudian ibad, pernah nggak orang-orang Yahudi ini ya melawan orang beriman yang latarnya itu adalah Masjidil Aqsa? Belum. Ya, kalau kemudian di Madinah kan latarnya bukan Masjidil Aqsa. Ya, beda latar. Kalau kemudian dahulu di Masjidil Aqsa zaman Khalifah Umar, zaman Salahuddin lawannya Romawi. Bukan Yahudi. Nah, maka kemungkinan besar itu belum terjadi. Dan baru akan terjadi. Nah, kalau terjadi siapa yang bisa menghentikan mereka? Nah, ibadan lana tadi itu. Ya. Kalau kemudian bilang kita pede banget kan gitu. Ibad. Nah, kemudian Al-Isra ini ya ketika dikaji lagi saudaranya surat Al-Furqan. Nah, di Al-Furqan itu ada ibadur rahman. Nah, itu silakan dikaji karakter ibadur rahman itu. Nah, itu kurikulumnya itu. Kemudian lihat ya ujung dari doa ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imam. Nah, kembali ke konsep Nabi Ibrahim tadi. Imam. Ya, dan di Ali Imran ya dikatakan inna ulan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u. Ya, orang yang paling layak menisbatkan dirinya kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya. Siapa? Ya, hadzan nabi walladzina amanu. Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Kan hari ini mengklaim turunan Nabi Ibrahim, tapi yang paling berhak untuk mengklaim adalah yang mengikuti ajarannya. Yahudi ikut ajaran Nabi Ibrahim enggak? Enggak. Nasrani enggak. Ajaran Nabi Ibrahim adanya di Arab oleh Nabi Ismail dan nanti dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Namun ala kulli hal, tadi kan Nabi Ibrahim minta ya untuk anak keturunannya kan, jadi imam asal tidak zalim. Dan imam menggabungkan dua, kepemimpinan ya agama, kepemimpinan negara. Makanya hari ini para ulama tadi memfatwakan jihad melawan Zionis. Ada nggak pemimpin negara yang bergerak? Ada. Kita siap nampung 1.000 pengungsi Palestina. Presidennya siapa? Kan tergerak kan? Saya tanya apakah ada yang tergerak? Kan tergerak. Tapi kan bukan ngikutin fatwa ya. Nah ini fatwa ulama. Tapi ulama bukan pemimpin negara, nggak jalan. Ya makanya tadi syaratnya apa imam? Ya pemimpin agama, pemimpin negara. Nah itu baru kemudian bisa. Makanya termasuk di akhir zaman kan, ya Imam Al-Mahdi itu beliau ya pemimpin agama, pemimpin negara. Nah harus begitu. Ya harus begitu. Baik. Ya cuman syaratnya kan kalau kita pakai doanya Nabi Ibrahim asal tidak zalim. Baik, kita zalim nggak kepada saudara kita di Palestina sana? Zalim. Kenapa zalim? Belum maksimal. Nah, kan fattaqullaha mastata'tum. Ya bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian yang paling maksimal. Baik. Ya boikot bisa nggak? Bisa kan? Baik. Jangka panjang nggak boikot ini mengalahkan mereka? Ya. Gimana cara mengalahkan mereka? Menyiapkan generasi ibad tadi itu. Nah, kita siapkan nggak generasi kita untuk itu? Siapkan. Nah, kita mampu nggak menyiapkan? Bersama-sama. Ya, pertanyaannya kita mampu nggak menyiapkan? Dan kita mau nggak menyiapkan? Kalau mau. Ya, kan dari kemauan akan tadi Allah mampukan. Walaupun tadi dengan proses, tapi mau dulu.
Nah, kalau kemudian kita mau, berarti kan insya Allah kita nggak zalim, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ada tahapan sama ketika Nabi tadi rahmatan lil alamin, itu kan nggak langsung kemudian jadi pemimpin dunia kan? Ada prosesnya, tapi ada jalan yang ditempuh gitu loh. Tapi kalau tidak pernah menempuh jalan ke arah sana, mau teriak boikot sampai hari kiamat ya Yahudi masih begitu gitu loh. Tinggal kasih promo aja ke Ya jadi artinya kalau kemudian kita memang benar-benar ya tadi ingin menyelamatkan saudara kita, dan ini bukan sekedar Palestina, di belahan bumi yang lain ada nggak kezaliman yang terjadi? Ya, kemudian hari ini kalau kemudian Trump bikin kebijakan, apa yang bisa kita lakukan? kata Menteri Luar Negeri. Nah. Saya berlutut di depan. Baik. Nah, kemudian ya nanti kalau kita lihat, ya semua nanti ujungnya ada di militer. Ya ada di militer. Tapi militer ini kan sebetulnya bukan sekedar militernya, tapi bahkan teknologi segala macam. Kan nggak mungkin militer kuat kalau teknologinya nggak kuat. Ya makanya zaman Nabi itu tadi semua sektor dikuatkan, tapi ujungnya adalah militer. Nah berarti kalau ingin mengukur kekuatan kaum muslimin, lihat militernya. Imam dulu tadi gabungan, ya pemimpin agama dan pemerintah, kemudian lihat militernya. Nah Cina yang nggak punya Al-Quran saja tahu kok gimana caranya. Ya bersaing dengan Amerika dan berani. Ya dan berani. Udah berapa ini biaya impor ke Cina? Hah? Kalau Cina ke Amerika, Amerikanya berapa? Mematok tadi. Amerikanya 245, Cinanya berapa Cinanya? 225. Indonesia langsung ngirim utusan ke sana. Nah gitu. Ya, iPhone jadi murah ini nanti Pak Misbah. Ini kalau nggak ada biaya itu iPhone lebih murah kayaknya. Baik ya, jadi ala kuliahnya bisa lihat gitu. Nah, kira-kira kenapa Cina kemudian ya berinvestasi pendidikan kemudian teknologi ya tadi untuk menjadi pemimpin peradaban dunia. Lah tujuannya hanya dunia. Kalau kemudian kita tujuannya akhirat dan ingin kemudian makmurkan buminya Allah. Lah kenapa tidak sekuat mereka? Ya kenapa justru orang yang kemudian motivasinya dunia saja bisa? Lah berarti ada masalah dengan. Baik ya makanya tadi ya generasi kita itu sejak awal tadi mau kita ajak mikir seperti apa. Makanya kemudian Ar-Rum itu menjadi surat Makkiyah agar kaum muslimin tahu skala yang harus mereka pikirkan itu dunia. Nah itu sudah sejak ya awal ditanamkan, kemudian dilanjutkan berjenjang. Ya ibarat bikin bangunan kan nggak bisa kemudian sepotong-sepotong, sudah harus jelas konsepnya. Nah makanya kenapa ada mata pelajaran tadi untuk yang dasar itu mengenal bumi Allah, ya sentuhannya iman dan tahu ya skala bumi yang harus dimakmurkan, ya kemudian ada sejarah-sejarah tadi itu. Ya ada sejarah-sejarah tadi. Ya masalahnya ya kitanya sudah paham belum? Jangan-jangan kitanya juga belum gitu loh. Nah makanya ya mau nggak mau harus dikaji. Nah itu baru sisi ya sejarah. Nah belum kemudian hal-hal yang lain di dalam Al-Quran. Nah kemudian pengetahuan sejarah ini pun nanti kalau masuk ke Al-Quran ya akan muncul hal-hal yang baru lagi. Ya ilmu-ilmu yang baru lagi. Nah makanya kemarin ada pertanyaan dari salah seorang jamaah. Ustadz sejauh mana sih ya bahasa Arab yang harus dipelajari oleh anak-anak kita? Batasannya itu sampai mana sih gitu loh. Ya apakah pahami Quran, apakah mudah bahasa Arab ataukah? Nah jawabannya adalah ya sampai mereka bisa mengeluarkan ilmu-ilmu yang terpendam di dalam Al-Quran. Nah sampai di situ. Kalau kemudian belum bisa mengeluarkan ya belum. Baik, dan Al-Quran itu nanti akan menyesuaikan dengan bidang keilmuan yang didalami. Nah makanya kenapa di Mahadharah tadi kita siapkan perangkatnya,
Ya setelahnya silakan. Kemudian ingin berkontribusi di bidang apapun. Ya di bidang apapun. Ya sejarah tadi. Bahkan hari ini ya lewat jalur sejarah ini bisa menjadikan wasilah orang-orang di luar Islam masuk Islam. Ya masuk Islam. Ya karena betapa akurat tadi informasi sejarah di dalam Al-Quran. Ya kemudian bidang kedokteran, kemudian bidang tadi biologi dan yang lain-lain. Nah termasuk penelitian evolusi tadi harusnya titik startnya itu kan dari zaman Nabi Nuh. Nah Nabi Nuh kapalnya berlabuh di mana? Di Gunung Judi. Wastawat alal Judi. Al-Quran jarang loh nyebut nama. Ketika nyebut nama berarti kan ada sesuatu. Di mana Gunung Judi? Di mana Gunung Judi? Yang pasti bukan Gunung Salak, bukan gunung ya gede. Ya Gunung Judi. Tahu Gunung Judi di mana? Ya dia di Irak, perbatasan Turki. Ya berarti ada di sana Gunung Judi. Nah, yang walaupun nanti dari zaman Nabi Nuh kan kita kaji kisah Nabi Hud, itu kan peradaban selanjutnya kan ada di Ahqaf. Itu di Oman. Ya peradaban setelah zaman Nabi Nuh. Berarti kan pergerakan manusianya kan begitu. Ya tapi kaum Ad ini kaum yang paling kuat. Nah cuman kalau kita mulai startnya dari situ harusnya. Nah di Yaman itu selatannya ada pulau apa? Di selatan Yaman. Ya di situ ada pohon daranaga. Ada pohon daranaga. Nah bahasa Inggrisnya dragon fruit. Ada karena nah, ya itu dia berbeda dengan umumnya tanaman yang ada di sekelilingnya. Dragon plant. Nah itu ada Pulau Socotra. Nanti kemudian kalau di Amerika kan tadi ada Pulau Galapagos kan dengan ya karakter yang berbeda dengan sekelilingnya. Ya kalau kemudian di Afrika itu ada Madagaskar, ya juga ada Mauritius. Nah itu kan berbeda. Nah ini perbedaan itu gimana konsep geografinya, konsep tadi evolusinya. Kan harusnya Al-Quran itu menjadi pedoman kita memulai penelitian itu gitu loh. Lah mereka yang nggak dipandu wahyu saja hari ini, ya walaupun hanya teori gitu loh. Tapi artinya kita kemudian saya nggak percaya. Lah ketidakpercayaan antum ya harus punya dasar. Ketika antum percaya antum punya dasar. Ketika nggak percaya antum harus punya dasar. Dinosaurus ada atau tidak? Ada nggak Salim dinosaurus? Kamu hafal nama dinosaurus? Nah makanya kemudian seandainya pun ya ada, berarti kita harus bisa membuktikan. Kalaupun tidak kita, jadi bukan kemudian ya di Al-Quran nggak ada atau kayaknya ada, ya tapi kita nggak tergerak untuk sampai meneliti sedetail itu. Kan itu makhluk Allah juga. Walaupun motivasi kita ya tadi bukan sekedar pengetahuan, ada ya nilai keimanan di situ. Baik ya, jadi ala kulli hal di Al-Quran itu banyak menyimpan itu. Ya bicara ya keilmuan yang lain juga demikian. Baik ya, jadi ala kulli hal. Nah itu mata pelajaran ya mengenal ya peradaban Islam dan negara-negara dunia. Ya kemudian hari ini pun harus tahu ekonomi seperti apa, ya geopolitik juga seperti apa. Nah sehingga kalau kemudian kualitas kaum musliminnya seperti itu, ya jadi presiden juga bisa gitu loh. Ya tapi kalau haho ya susah. Oh dia ngertinya cuman ya sholat saja misalkan. Ya seolah-olah kemudian Islam itu tersempitkan maknanya. Atau dia sih ngerti sih di ekonomi tapi sholat juga haho juga. Susah juga gitu loh. Ya jadi akhirnya makanya kalau kemudian Saudi hari ini, senang Saudi yang dulu atau yang sekarang? Yang kemudian ya memegang dalam tanda kutip ya, memegang ya nilai-nilai keislaman tadi. Ya tapi lihat administrasinya berantakan.
Ya berantakan semua. Seolah Islam itu menyebabkan kemunduran. Nah, kemudian mereka hari ini mengirim ya ke Amerika, ke Eropa, ya sehingga secara kemajuan di sana luar biasa gitu loh. Ya enakan mana? Tinggal di Indonesia atau di Saudi? Kalau uangnya banyak sih di Saudi kan. Nah, ya begitu. Ya cuman akhirnya kan seolah kemudian tuh lihat Saudi meninggalkan Islam, maju mereka. Nah, seolah Islam itu menjadi sebab kemunduran. Benar nggak Islam menjadi sebab kemunduran? Enggak. Nah, tapi kenapa kemudian mundur? Ya karena seolah-olah membatasi ranah Islam itu ya ranah ibadah saja, nggak usah masuk ke ranah-ranah yang lain. Padahal harusnya itu diambil oleh kaum muslimin. Ya sama hari ini yang kemudian udahlah umat Islam cukup belajar fikih. Ya asal ngerti fikih selesai. Udah urusan dunia serahkan orang dunia sementara juga kok itu. Nah, kemudian orang lain melihat oh ini sudah zaman ya mikir bagaimana kemudian mendaratkan pesawat di Mars kok masih bahas fikih nyentuh perempuan batal atau enggak batal. Nah gitu. Nah kemudian ya akhirnya fikih itu menyebabkan ketertinggalan. Nah akhirnya kemudian udah nggak usah belajar ilmu syar'i, langsung belajar ilmu umum. Ya kita belajar ilmu umum mungkin kemudian maju dalam tanda kutip ikut mereka, tapi pernah nggak di depan mereka? Ya akan pernah di depan mereka. Nah makanya kalau kemudian prosesnya benar, makanya Nabi itu nggak pernah ngajari ilmunya orang Romawi, nggak pernah ngajari ilmunya orang Persia. Dikuatkan konsep Islam dulu. Nah tapi nanti di zaman selanjutnya ketika memang harus diambil ilmu-ilmu itu diambil, tapi sudah kokoh tadi keilmuannya. Nah kemudian Al-Quran, kemudian ilmu syar'i, ditambah dengan kemajuan akal manusia di zamannya, nah itu kemudian akan muncul ilmu-ilmu baru. Makanya kenapa para ilmuwan Islam itu kemudian setelahnya memunculkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang dengan itu menyalip peradaban-peradaban yang lain. Nah bisa nggak kita hari ini seperti itu? Bisa kalau generasinya disiapkan untuk itu. Nah tapi kalau kemudian tidak mau belajar fikih, belajar tafsir, belajar yang lain langsung lompat, ya akan muter-muter di situ. Atau kemudian berhenti hanya di fikih tidak mengambil ya ilmu-ilmu umum tadi ya juga berhenti di situ. Nah semuanya harus diambil. Ya harus diambil. Nah itu yang kemudian perlu kita siapkan. Dan yang begitu kan nggak mungkin pondasinya nggak kuat kita kasih yang berat di atas. Makanya harus di awal itu disiapkan pondasinya. Dan dia harus runut. Dia harus kemudian terstruktur. Baik ya ala kulli hal. Nah itu gambaran. Ya gambaran untuk ya mata pelajaran mengenal bumi Allah, juga mengenal peradaban Islam dan negara-negara dunia. Baik, ya demikian barangkali ini bisa disampaikan. Insyaallah sisa waktu kita manfaatkan diskusi dan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan kajian dari Guru Kedal Ustaz Ali Hasan. Mungkin itu sekedar penyegaran aja ya sebentar. Kita harus aware tentang dunia kan di masa lalu Bung Data sudah sampaikan tentang normal dunia. Mungkin untuk anak ini dari Amerika di terbarunya itu China itu sudah pasal dunia sekali ya. Memang geopolitik mereka itu kan memang di Asia Tenggara luas ya. Bahkan di Strike Island itu sekitar 500 km dari Kalimantan, mereka punya pulau. Orang katanya sudah diisi hulu ledak nuklir sudah dengar gitu kan, karena udah nggak boleh deketin lagi ya. Nah itu memang serem juga sila kita lihat kita karena nggak untuk kemungkinan pernah ada negara independen yang mereka caplok ya seperti Xinjiang dan Tibet ya. Entah cuma di Taiwan sebentar lagi katanya orang kan. Alhamdulillah sebenarnya nggak terjadi gitu kan. Nah mungkin untuk ayahanda mungkin ada satu pertanyaan, untuk ibu Dani satu pertanyaan untuk ayahanda yang akan mengajukan pertanyaan, silakan untuk didiskusikan. Ya mungkin ada. Kalau belum ada mungkin dari bundanya ada. Dari bunda ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, tinggal praktek. Kalau nggak ada, kalau mungkin boleh saya. Iya silakan. Ini diskursus kan? Iya. Ini saya tadi ada pertanyaan. Saya dari kecil itu kan suka baca kitab Yunani ya, tapi ini yang versi melesetnya lah, namanya Iliad. Nah,
Dari Iliad Homer ini kan itu hanya puitis Ustaz. Dari Iliad Homer ini landasan berpikirnya orang bule tentang Romawi dan Yunani. Iya, iya. Saya berpikir ada kemungkinan mungkin Iskandar Zulkarnain itu benar Ustaz. Alexander anaknya Philips dari Makedonia Iya, itu. Philip II. Tetapi kitabnya disayangkan Ustaz. Ada kemungkinan ini mungkin gitu. Mungkin karena kenapa? Yang sepengetahuan sejarah, raja yang betul-betul pernah sampai ke perbatasan India, timur dan barat itu memang hanya yang diketahui manusia yang terdokumentasi itu memang Alexander anak Philips, tapi mungkin karena literatur bule ini orang barat ini ada literatur yang seperti Homer ini kan nggak ada Bible. Iya. Itu kan hanya 2000 tahun sebelum Masehi. Apakah mungkin bahwa itu adalah betul-betul Iskandar Zulkarnain? Mungkin itu menjadi pertanyaan saya selama ini. Terima kasih Ustaz Ali, mungkin itu dari saya. Sebentar saya. Baik, tadi untuk Alexander itu muridnya siapa? Enggak, muridnya siapa? Aristoteles. Nah, Aristoteles beriman nggak kira-kira? Kitabnya banyak diselewengkan siapa itu asal kenabian agak nakal gitu. Nah, makanya kan setelah itu nanti peradaban Yunani kan menyebar. Ya, Helenesia itu kan dimulai dari itu setelahnya kan. Ya makanya untuk bahasa Yunani jadi lingua franca, makanya Kristen pun nanti dari Ibrani kan diterjemahkan ke Yunani juga. Itu pengaruhnya memang luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Dan ya kalau kita lihat ya diselewengkan atau tidak kemungkinannya memang kecil ya. Makanya kan potensi-potensi ada. Ya, tapi yang pasti Zulkarnain itu beriman. Ya. Makanya tadi kemungkinan yang tadi kan ada dua yang dimunculkan, ya Cyrus Agung dengan Alexander Agung. Nah, cuman dua-duanya itu sulit untuk kemudian kita terima dengan data yang ada hari ini. Nah, suatu saat akan terbuka. Nah, mungkin nggak bukanya lewat Bible, lewat Injil, mungkin nggak mungkin. Bukanya lewat Al-Quran. Nah, ada nggak di Al-Quran kuncinya? Harusnya ada. Nah, hari ini mungkin belum, tapi suatu saat ketika tadi ada generasi yang memang benar pola belajarnya dan dia mendalami itu akan Allah buka tadi informasi-informasi itu. Nah, bisa mereka dalam arti yang sesungguhnya bertauhid, bisa jadi bukan mereka, bisa jadi. Tapi ala kulli hal untuk informasi yang sampai saat ini ya belum bisa kita terima dengan data yang ada. Nah, tapi ya tadi keyakinan kita suatu saat akan terungkap itu, tapi bukanya lewat Al-Quran. Nah, tinggal kita siapkan generasinya. Karena Al-Quran tibyana likulli syai', penjelas dari segala sesuatu. Dan nggak mungkin hal yang besar itu Allah biarkan begitu saja tanpa ada jawaban. Berarti suatu saat ada, tapi kapan? Ya tadi tergantung kebutuhan. Ya karena ketika terbuka jelas bukan hanya itu saja, nanti akan peradabannya, kemudian teknologinya, kemudian yang lain-lainnya akan terbuka semua. Nah, tapi artinya Allah buka itu sesuai kebutuhan kaum muslimin. Nah, tapi dengan data yang ada sekarang saya masih enggak, untuk dua-duanya itu belum masuk nominasi. Ya, belum, kecuali tadi ada data yang baru yang menunjukkan ketauhidan mereka, atau kemudian Al-Quran buka data yang baru. Al-Qur'annya sih sama, tapi kemudian kita bisa diarahkan ke sana nih itu nanti cara Allah buka ilmu di Al-Qur'an. Nah, makanya kadang kita ya begitu. Tadi ya tosin mim dengan tosin antum perhatikan nggak tadi itu? Ya kemudian yang lain. Lah kita itu ya kadang yang baca tapi belum menjadi huda itu. Jadi hari ini ya Al-Qur'an belum kita terapkan sesuai dengan semestinya. Dan kalau kita terapkan hasilnya umat Islam menjadi pemimpin di muka bumi. Nah demikian. Ya Allah alam bisa. Terima kasih jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan dari Bunda ada? Gimana? Dari Bunda ada? Oh ya. Oh nggak salah ya. Nah. Kalau kita tahu kan sekarang sejarah itu ditulis tergantung dari background. Iya. Dan sejarah itu akhirnya bukan jadi ilmu yang netral. Iya, betul. Pasti punya muatan ideologis di dalamnya. Interpretasi. Ya, dan pasti ada muatan ideologis dari mana sejarah itu berasal. Sejarah yang dipakai nanti
Mahdohro ini yang seperti apa? Maksudnya yang karena kan belum ada kalau sejarah yang ada hari ini ya memang ya tidak lepas dari muatan ideologis gitu. Kalau kita belajar sejarah di SMP SMA saja ada masa dari revolusi tadi, misalnya dari masa zaman batu, kemudian nanti terus berlanjut tuh ada masa yang hilang, yaitu kan masa peradaban Islam, nanti tiba-tiba revolusi industri. Gitu. Nah itu bagaimana sistematika penulisannya mungkin Ustaz? Sejarah yang nanti diajarkan. Kemudian yang kedua, ini kan nanti akan berbeda gitu ya, sejarah dengan Sirah Nabawiyah. Sementara tadi sebetulnya ada keterkaitan konstelasi peradaban antara bagaimana kemudian Nabi mendirikan sebuah peradaban dengan sejarah yang berputar pada saat itu, dan akhirnya itu yang hilang hari ini kan, tidak ada keterkaitan antara peradaban Islam dengan peradaban yang ada di sekelilingnya. Buku sejarah yang kebanyakan ada menghilangkan itu, mendikotomi itu. Nah, bagaimana menyajikan itu? Kemudian yang kedua juga ekonomi. Kalau tadi di SMA, ekonomi juga ilmu yang tidak lepas dari muatan ideologis gitu. Tidak seperti matematika, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi komunis, sosialis. Nanti siswa tuh akan belajar apa gitu? Akan belajar sistem ekonomi atau kalau saya dulu belajar itu ya ilmu ekonomi, bukan sistem ekonomi. Kita hanya menerima ilmu hitung-hitungan tanpa kemudian kita tahu sebenarnya ini hitungan ini tuh ada di dalam sebuah sistem ekonomi yang pada akhirnya ekonomi kapitalis gitu. Kita belajar ekonomi kapitalis, menghitung untung laba rugi itu kan dalam frame besar sistem ekonomi kapitalis. Nah, bagaimana Mahdohro nanti menyebutkan frame ekonomi itu apakah hanya dalam bentuk ilmu ekonomi ataukah tadi sistem yang memang ada yang mendrive ini, dan Islam ternyata punya satu sistem ekonomi yang khas, misalnya dalam fikih ekonomi itu nanti sebenarnya seperti apa? Mungkin seperti itu Ustaz. Baik. Tadi ya, kenapa kita dahulukan mengenal peradaban Islam baru mengenal negara-negara dunia? Kan kalau kita lihat secara sejarah zaman, mana yang lebih dulu? Kan tadi negara-negara dunia dengan semua peradaban kunonya kan, karena Islam kan baru ya dimulai setelah itu. Nah, tapi kita memulai dengan mengenal peradaban Islam dulu. Karena kalau tidak kokoh di Islam, kita udah kasih muatan yang begitu, itu kabur mereka, nanti akan pandangan sejarahnya kabur. Nah, maka kenapa peradaban Islamnya itu didahulukan? Ya mereka harus kuat dulu untuk kemudian pengetahuan terhadap sejarah Islam. Nah, baru kemudian nanti ketika disajikan sejarah-sejarah yang lain tadi itu, ya hari ini yang bisa kita paparkan ya sekedar tadi. Karena untuk diambil inspirasi itu adalah dari sejarah Islam. Adapun kalau di luar sejarah Islam, itu bukan dalam artian kita harus menjadikan mereka sebagai panutan kita, lebih kepada pemaparan fakta-fakta sejarah yang ada, pengetahuan. Tapi dari pengetahuan kan mereka nanti akan menilai sendiri dengan ya kemampuan mereka menganalisa tadi ya, dari peradaban Islam menjadi satu konsep, menjadi satu inspirasi. Ketika ketemu dengan fakta-fakta sejarah, mereka akan bisa menguatkan itu. Ya, mereka akan bisa menguatkan itu. Ya tahu, misalkan nanti kalau kita bicara tentang konsep Islam apa, kemudian kita akan ketemu tentang ya satu peristiwa sejarah. Kapan dari tadi Romawi dari republik ke kekaisaran? Dan kenapa disebut kekaisaran? Karena sistem pemerintahan dulu. Kenapa disebut kaisar? Dari mana istilah kaisar? Bukan itu istilah bahasa aja Ustaz. Ada yang menyebutkan kaisar, ada yang menyebut sultan. Bukan itu, maksudnya itu etimologi aja. Enggak punya makna. Nah, ya disebut kaisar itu diambil dari tadi Julius Caesar. Nah, ini kan dia pemimpin di zaman Romawi ketika masih republik, dipimpin oleh senat kan. Nah, cuman ketika dia sudah sangat kuat dominasinya, karena mereka punya aturan ketika dalam kondisi perang itu ditunjuk pemimpin yang dia punya kekuasaan mutlak. Tapi nanti ketika kondisi aman itu diambil lagi. Nah, itu ketakutan mereka dengan kekuatan ya dan pengaruh Julius Caesar itu yang sampai tadi ke Mesir kan. Ya, nanti akan singgungan ya dengan Cleopatra yang melanjutkan dinasti Ptolemeus yang ada di Mesir itu.
Nah itu mereka kan dibunuh Julius Caesar itu. Tapi justru pembunuhan mereka justru mengakibatkan rakyat itu benci dengan para senat ini. Ya kemudian muncul ya pemimpin yang selanjutnya. Makanya sampai Juli itu kan dimasukkan menjadi bulan. Dan kaisarnya itu dijadikan sebagai simbol dan gelar untuk nama pemimpin selanjutnya. Ya Kaisar Agustus itu kan setelah itu kan begitu. Nah, jadi justru yang ditakuti malah terjadi gitu loh. Jadi para senat ini takut kekuasaan yang dominan ini, tapi dengan cara yang salah membunuh gitu loh. Justru malah apa yang mereka takutkan terjadi. Jadi malah kerajaan setelah itu. Nah, berarti menghentikan sesuatu tidak dengan cara yang benar itu malah mengakibatkan apa yang ditakuti malah terjadi. Nah sebenarnya kita nggak perlu ngambil pelajaran itu dari kisah itu banyak di Islam gitu loh. Ya, tapi nanti ketika ketemu fakta apapun itu menjadi satu pelajaran tersendiri. Tapi artinya ya untuk yang kemudian diambil sebagai satu pelajaran dan konsep itu adalah peradaban Islam. Nah setelahnya nanti akan dipaparkan tadi. Ya, nah sekedar interpretasi tadi kan, ya kita mungkin tidak akan sangat dalam masuk ke sisi itu. Ya lebih kepada pemaparan dan pun seandainya harus kemudian menggunakan interpretasi ya maka kita ambil rujukannya itu dari yang Islam terlebih dahulu baru kemudian setelahnya kita ini bukan ranah murid, ini ranah guru ya ini bukan ranah murid, ini ranah guru. Nah murid itu ya tadi menerima hasil itu walaupun ya suatu saat ketika murid sudah kuat ya mereka akan melanjutkan tugas guru untuk mendalami itu. Nah ini terkait dengan ya peristiwa tadi ya konsep ya sejarah ya peradaban Islam dan sejarah. Nah adapun kemudian ekonomi tadi ekonomi Islam ketika mereka diajari fikih di jenjang SMP. Nah nanti kan ketika SMA sudah masuk ke konsep ekonomi Islam. Ya konsep ekonomi Islam berarti harus kuat dulu pemahaman ya dasar ekonomi Islamnya. Nah adapun kemudian ya konsep ekonomi yang lain sekedar pengetahuan. Bukan untuk kemudian menjadi satu hal yang kan kita kalau kemudian hari belajar ilmu ekonomi seolah-olah ini menjadi satu hal yang paling benar gitu loh. Karena kita nggak punya filter untuk kemudian makanya diisi dulu ekonomi Islamnya dulu. Nah kalau sudah diisi tadi diterangkan dengan menggunakan sudut pandang Islam ya model-model ekonomi yang lain. Nah kalau kemudian ya sudah diajarkan itu mereka pasti akan bisa mengetahui celah-celahnya. Dan kemudian dilihat sekarang negara dunia yang menggunakan model ekonomi ya yang ini mana, yang ini mana, yang ini mana dan yang diterapkan sekarang itu mana. Nah itu kedepannya seperti itu. Makanya harus diisi dulu untuk sejarahnya peradaban Islamnya dikuatkan terlebih dahulu. Ya kemudian baru masuk ke sejarah dunia tadi. Untuk kemudian ekonomi dan geopolitiknya, nah itu juga dikuatkan dulu tadi. Ya konsepnya di Islam, nah baru kemudian dipaparkan nah ilmu-ilmu yang tadi itu. Ya makanya PR-nya berat ini. Ya ini yang harus babat alas gurunya. Ya banyak hal yang kemudian harus didalami. Nah jadi ya ala kulli hal kedepannya seperti itu. Nah makanya kalau ya ada yang punya referensi yang harus kemudian ya dijadikan sebagai hal yang bisa kita sarikan hari ini ya silakan nanti bisa dikirimkan ke Mahdharo untuk kemudian kita kaji. Nah sekarang kita zamannya zaman babat alas. Baik ya demikian Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pertemuan kita di setelah lebaran ini akan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan karim melalui konferensi mohon maaf lahir batin. Ini ada beberapa info yang perlu kami sampaikan, beberapa busro dan juga informasi. Pertama, alhamdulillah tanah kita di tanah wakaf Cijahe dengan seluas 626 sudah mulai masuk tahapan mulai membangun fondasi. Yang kemarin kita membangun ngebor bor pile sebanyak 26 titik tapi baru 14 karena kita mau fokus kepada ruang kelas dan CK dan juga tempat santri. Ini mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya untuk keberlangsungan proses pembangunan. Dan adapun dari Bapak Ibu bila ingin ikut berpartisipasi dalam menyebarkan proposal dan sebagainya,
bisa nanti menghubungi admin, baik mau filenya ataupun hard copy-nya, ataupun kalau perlu ada pengantar khusus juga bisa nanti insya Allah kami berikan, karena beberapa ini sudah ada yang juga mengirimkan ke beberapa lembaga yang ada, atau mungkin untuk kantornya silahkan, kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu semuanya, ataupun dari Bapak Ibu sendiri yang ingin ikut berpartisipasi, yang alhamdulillah info terakhir yang saya dapat 6% sudah terkumpul dari seluruh total anggaran yang ada, karena memang proses pembangunan jangka panjang. Jadi memang alhamdulillah ada seorang desainer arsiteknya juga sudah membangunkan, dan ini beliau juga mewakafkan ilmunya untuk mendesainkan semuanya dengan konstruksi yang masya Allah 3 lantai, 4-nya rooftop. Nah itu sehingga memang langsung dibuat sampai selesai, sehingga meskipun nanti proses pembangunan berjenjang atau bercangkang. Jadi ini masih kesempatan bagi kita semuanya untuk menginvestasikan harta kita di akhirat. Kemudian yang berikutnya, ini informasi khususnya bagi Bapak Ibu yang punya putra putri khususnya serta usia kelas 6 SD. Sudah kami informasikan kalau tidak salah tanggal 6 dan 8 bulan Mei ini akan ada ujian ujian kelulusan, ya, ujian kelulusan untuk ijazah paket SD, sehingga sudah kami kirimkan juga terkait dengan persiapan untuk kisi-kisinya. Insya Allah akan kita laksanakan di Mahdoroh, itu kalau nggak salah hari Selasa sampai Kamis tanggal 6 sampai 8 bulan Mei kita akan laksanakan pada siangnya. Jadi tetap di pagi KBM seperti biasa, dan di siangnya baru kegiatan ujian. Insya Allah itu per hari hanya 2 materi atau 2 materi. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah juga kita sekarang ada cabang baru di Bogor Utara. Nah mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, barangkali ada saudara, teman, dan lain sebagainya yang dekat di wilayah Bogor Utara, bisa diarahkan dan disarankan kita sama-sama membangun berikhtiar untuk membangun generasi yang seperti tadi sudah disampaikan oleh guru kita, ya, ibadah lana, ibadah rahmah, generasi imam. Jadi jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang ikut dalam arus generasi hahoh, itu ya bahasanya hahoh gitu ya, ngahnoh kalau bahasa hadis itu ngahnoh. Jadi ya ke kanan, ke kiri. Kalau dalam Al-Baqarah ada wayamudduhum bitughyanihim ya'mahun. Jadi seperti orang yang terombang-ambing dalam arus zaman peradaban, nggak punya arah, nggak punya pegangan, apa aja yang tren ngikut aja. Itu generasi orang yang terombang-ambing. Nah ini bagian dari ini kita membuka di Bogor Utara cabang, dan di Mahdoroh dasar sini pun tetap berlanjut. Maka ini kami informasikan tadi pagi habis kajian juga kita ada kumpul sebentar dengan Mas Ali. Ini di Mahdoroh Bogor Barat kita menerima pindahan untuk di Mahdoroh dasarnya. Jadi barangkali ada yang sudah sekolah, sudah 1-2 tahun sekolah begini, ingin ikut pindah di Mahdoroh, bisa langsung nanti bisa menghubungi Ustadz Rizky untuk kepanitia dari BSB ini, silakan nanti bisa diarahkan. Jadi insya Allah di Mahdoroh Bogor Barat ini kita buka untuk dasar dan juga pindahan ya. Jadi jika ada dari saudara atau teman sebagainya, alhamdulillah beberapa kali saya lihat ada wali santri yang suka setiap hari posnya PSB bayar. Nah, jadi maka dari Bapak Ibu jika ingin, silakan mohon bantuannya untuk bisa di share, dibuat status dan sebagainya, bagian dari ikhtiar kita untuk mempersiapkan generasi ini. Mungkin demikian informasi dari kami yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.